Shalom. Kembali lagi kita dalam program Rema. Program yang saya percaya memberkati kita senantiasa dengan kebenaran firman Allah. Yang mana kita membahas firman Allah dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu pasal yang terakhir. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bersama-sama sampai pada kitab Ulangan. Dan saya sudah menjelaskan mengapa disebut kitab Ulangan. Nah, kita memulai pada kitab Ulangan pasal yang pertama. Kitab Ulangan pasal pertama ini di mana Musa kembali menyampaikan khotbahnya, saudara, dan meriwayatkan pengalaman mereka di Gunung Horeb, di mana mereka di situ mengalami hal-hal yang membuat mereka gagal masuk ke tanah perjanjian itu, nenek moyang mereka yang sebelumnya. Dan saudara-saudara, di sini Musa mengulangi apa yang pernah terjadi. Mengapa demikian? Seperti yang kita belajar sama-sama dalam keterangan tentang Ulangan bahwa yang akan memasuki tanah Kanaan itu adalah keturunan mereka yang keluar dari tanah tanah Mesir. Ya, mereka semua sudah mati di padang gurun dan sekarang mereka bersiap, keturunan yang tidak tahu apa-apa tadinya sekarang sudah bersiap masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Maka Musa perlu mengulangi riwayat perjalanan mereka. Musa memaparkan tentang apa yang mereka hadapi. Bagaimana orang tua mereka sebelumnya mengusulkan kepada Musa supaya memilih orang-orang dari setiap suku untuk pergi mengintai saudara-saudara. Dan akhirnya Musa setuju dan memilih satu orang dari setiap suku untuk masuk dan mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun setelah mereka kembali dari sana, disitulah terjadi hal yang tidak diharapkan. Mereka kemudian menyampaikan kabar-kabar busuk juga, saudara. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yosua dan Kaleb memiliki hati yang berbeda. Dan itu sebabnya hanya Yosua dan Kaleb dari yang keluar dari Mesir yang sampai ke tanah Kanaan betul-betul. Yang lainnya mati di padang gurun. Keturunan-keturunan mereka yang masih kecil-kecil tadinya, yang mungkin lahir di padang gurun itulah, saudara, itu yang masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat pertama dikatakan demikian. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dengan Tofel, Laban, Haserot, dan di Sahab. Jadi saudara, Musa mengulangi, mengajar lagi kepada mereka, berkhotbahkan lagi kepada mereka pengalaman-pengalaman yang dilewati orang tua mereka, kegagalan mereka masuk ke tanah Kanaan, untuk mengingatkan mereka kembali, saudara-saudara, supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu perlu dilakukan, pengulangan demi pengulangan, agar senantiasa tertanam dan sungguh-sungguh bisa dimengerti, bisa dilakukan dengan benar dan baik. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Untuk menjadi ahli, maka perlu kebiasaan yang terus-menerus. Kemampuan kita diasah terus-menerus dilakukan. Ada orang, menurut teorinya, saudara-saudara, dikatakan bahwa satu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus selama 21 hari, maka itu akan menempel di dalam diri orang itu, untuk betul-betul menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepas lagi, saudara-saudara. Jadi itu sebabnya mengapa saudara-saudara kita disuruh mengulangi, saudara. Kita disuruh memperkatakan kebenaran firman Allah setiap hari dalam kehidupan kita, saudara. Setiap waktu, setiap hari. Mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari dan mengulangi lagi setelah selesai membaca? Bahkan ada yang sudah membacanya
berkali-kali, 5 kali habis sudah dia baca, 10 kali, ada yang sudah sampai lebih daripada itu, saudara. Tetapi setiap kali membacanya, pewahyuan baru datang, saudara-saudara. Hal-hal yang baru tersingkap, terungkap. Karena firman Allah, Alkitab yang adalah firman Allah ini, saudara, betapa kayanya, luar biasa. Kaya dengan segala hikmat Allah, kaya dengan segala hal yang terbaik dari Allah, saudara-saudara. Karena itulah penting untuk terus-menerus kita baca lagi, kita baca lagi, saudara. Mungkin kita baca pertama belum mengerti apa-apa. Baca kembali yang kedua kali. Ketika kita membaca yang kedua kali, saudara-saudara, masih juga belum terungkap sesuatu yang lebih baik. Lalu kita membaca 3, 4, dan ketiga mulai kita semakin membacanya, tersingkap hal-hal yang tadi kita tidak mengerti. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup, saudara, mulai tersingkap bahwa ini yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Allah. Kebenaran itu mulai hidup dalam hidup kita. Pentingnya untuk kita membaca, saudara-saudara, firman Allah itu setiap hari dan bergaul. Dengan demikian, saudara, kita semakin mengenal hati Allah. Kita semakin mengenal akan rencana-rencana Allah, akan kebaikan-kebaikan Allah, dan kita semakin mengenal siapa kita di hadapan Allah, siapa Allah kita sesungguhnya, saudara-saudara, melalui kita membaca dan terus membaca, mengulangi lagi, saudara. Kalau saudara ingin terampil dalam sebuah keterampilanmu, maka engkau harus terus mengasah, mengulanginya, melakukannya berkali-kali, melatih diri terus, melatih, maka saudara akan menjadi ahli. Ada seorang musisi, saudara-saudara, Kristen, yang pernah bersaksi bagaimana sehingga dia bisa menjadi seorang yang ahli bermain musik dan menyanyi, saudara-saudara, dan sampai dia membuat konser-konser keliling dunia, saudara. Dia berkata bahwa dia melakukan latihan setiap hari minimal 6 jam. Dia melakukannya 6-8 jam, saudara-saudara. Dia hanya bermain musik itu dan menyanyi, menggubah lagu dan sebagainya. Dia itu terus setiap hari dan akhirnya dia menjadi ahli dalam bidang itu, saudara. Nah, kalau kita ingin terus menjadi seorang yang ahli, ayo ulangi lagi. Kalau saudara ingin, saudara-saudara, betul-betul mengenal Tuhanmu dengan baik dan benar, punya hubungan yang intim, baik dan benar, dan betul-betul kita bisa menjalani hidup ini dalam terang yang daripadanya sang terang itu, dan betul-betul saudara-saudara kita mengerti isi hati Tuhan, dan kita saudara tahu rencana-rencana indah Tuhan bagi hidup ini, saudara, maka satu-satunya cara, bacalah, ulangi kembali baca, ulangi baca lagi. Biar sudah habis kita baca, ulangi lagi kita baca dari depan. Semakin kita membaca, semakin kita bergaul, saudara, semakin kita mengenal. Demikianlah dalam persahabatan hidup juga, saudara. Semakin saudara dekat dengan seseorang, semakin saudara mengenal siapa dia, pasanganmu yang sesungguhnya. Semakin dekat, sama seperti orang pacaran, lalu kemudian dia menikah. Semakin lama dia menikah, semakin saling mengenal satu dengan yang lain, dan semakin tahu bagaimana solusi-solusi yang harus dia ambil menghadapi berbagai persoalan-persoalan di antara mereka, mengatasi kelemahan satu dengan yang lain, dan mengangkat saudara-saudara kelebihan-kelebihan satu dengan yang lain. Itu membutuhkan waktu dan pergaulan dan yang lama bersama-sama, saudara-saudara. Itu sebabnya biasa orang berkata begini, "Wih, itu bapak sama ibu kok kayak adik kakak ya? Makin lama kok kayaknya makin mirip ya?" Ya, karena bergaul. Saudara-saudara, itulah pentingnya mengapa kita perlu mengulangi agar kita menjadi semakin serupa. Semakin kita mengulangi terus, mengulang-ulang terus, berdoa, bergaul dengan Dia melalui membaca firman Allah, menyembah Dia, terus menerus kita melakukannya dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Berdoa kepadanya, bersandar kepadanya, menjalankan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Ya, kita jatuh bangun lagi, saudara, lakukan lagi, saudara, di dalam Tuhan. Maka kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Sang Pencipta kita, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah saudara-saudara
kita tidak menjadi bosan, tapi biarlah kita bersemangat. Kita membara di dalam diri kita untuk membaca firman Allah, untuk merenungkannya, untuk bersekutu terus dengan Tuhan dan melakukan kebenaran-kebenaran itu dalam hidup kita, sehingga semakin lama kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua saudara, dan biarlah hidupmu terus tidak bosan mengulangi dan mengulangi, sehingga engkau semakin serupa dengan gambarannya. Karena untuk itulah dia memilih, dia memanggil kita saudara, adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya kita berjalan hari ini di dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.